Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 100. Cerita dimulai saat mendengar Samacak yang mengatakan kalau orang itu adalah Muak. Chon-il berkata, mungkinkah kalau dia adalah Muak, sang hantu berwajah putih? Jika memang seperti itu, maka semuanya akan menjadi masuk akal. Rumornya mengatakan kalau dia telah mencapai sebuah ranah yang tidak tertandingi dalam membuat topeng kulit manusia. Dia adalah salah satu dari 5 kejahatan besar di masa lalu atau yang kita kenal sebagai Great Evil. Setelah terjadinya perang besar, terbentuklah sebuah gelar yang kita kenal saat ini, yaitu 4 Evil dan juga 8 master bela diri terhebat. Namun sebelum terjadinya perang itu, ada sebuah periode di mana 5 Evil dan juga 7 master bela diri terhebat sebagai permulaan. Dan di era itu, 2 orang di antara 5 Evil telah mati di dalam peperangan. Lalu seseorang yang baru telah muncul untuk menjadi salah satu dari 4 Evil pada generasi yang berikutnya. Tetapi Muak adalah salah satu 2 Evil yang telah mati itu. Bahkan semua orang telah meyakini dengan kematiannya. Dengan wajah yang begitu panik, Muak mengatakan kalau dia sama sekali tidak ada niatan untuk melawan Samacak. Meskipun dia telah menjadi salah satu dari Evil pada generasi sebelumnya, akan tetapi dia mengambil sebuah langkah untuk tidak melawan Samacak karena dia dalam situasi yang tidak menguntungkan. Muak berkata, bukankah sejak dari dulu kita berdua sudah berjanji kalau julukan sang hantu berwajah putih sama sekali tidak akan terdengar lagi pada dataran Murim, dan aku sudah melakukannya sampai sekarang. Jadi tidak ada sebuah alasan bagi kita untuk melakukan pertarungan yang tidak mendasar. Namun Muak langsung terdorong ke belakang setelah menahan bola besi yang dijentikan oleh Samacak yang tertuju ke dahinya. Di saat itu siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Samacak jauh lebih tinggi daripada Muak, meskipun dia adalah salah satu dari 5 Evil di masa lalu. Terdengar semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain setelah mendengar sebuah fakta yang dikatakan oleh Muak. Jika apa yang dikatakan oleh Muak adalah kebenaran, maka yang membuatnya menjadi hilang pada dataran Murim tidak lain adalah Samacak. Kemudian sambil menarik bilah pedangnya, Samacak berkata, aku tidak tahu siapa seseorang yang sudah memulihkan seni bela dirimu. Akan tetapi anggap saja kalau ini adalah upayamu untuk menonjolkan kembali kehadiranmu. Terlihat Muak begitu panik ketika melihat Samacak yang menarik bilah pedangnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ia hadapi. Apalagi saat ini ia telah berada pada kuil ujian Sekte Storm Shadow yang sudah bertarung melawannya terlebih dahulu. Benar saja, hanya dalam sekejap mata, terlihat tebasan aura pedang yang dilancarkan oleh Samacak langsung menghujaninya secara bertubi-tubi sehingga membuatnya kembali terdorong ke belakang. Bahkan Samacak sama sekali tidak membiarkan kepada Muak untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Di saat itu, ia pun langsung menusukkan bilah pedangnya yang bertujuan untuk melubangi kepala Muak. Akan tetapi dengan sangat cepat, Jin Chongbek langsung memblokir serangan Samacak dengan menggunakan sebuah tinjuan. Saat mendengar Samacak yang bertanya mengapa ia menghentikan serangannya, Jin Chongbek berkata, aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah menghabisi semua mata-mata yang menyelinap di antara pasukan kami dan juga melindungi semua orang yang ada di sini. Tetapi Samacak, ini adalah sebuah masalah yang berada di sekte kami. Jadi aku sangat berharap kalau kau akan mengerti dan membiarkan kami untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Di saat itu Jin Chongbek telah meminta kepada Samacak dengan begitu sopan agar ia bisa memahaminya. Namun dengan tatapan mata yang sangat dingin, Samacak berkata, apa yang kau katakan bukanlah urusanku. Tetapi dengarkan aku baik-baik, aku sama sekali tidak akan mengatakannya untuk yang kedua kalinya. Jadi menyingkirlah sekarang juga karena aku akan membunuhnya. Pada sisi yang lain, sambil berteriak, Sodam berkata, Wonwi, apa yang harus kita lakukan jika ayahmu dan juga mertuamu melakukan pertarungan? Wonwi berkata, aku tahu kalau ini sangatlah berbahaya, tetapi bagaimana caranya aku bisa menghentikan mereka berdua? Sama seperti yang dirasakan oleh Wonwi, di saat itu para peserta ujian dan juga para seniman bela diri yang berkumpul di tempat itu hanya bisa menahan nafas karena mereka menyadari kalau ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Jin Chongbek, dia adalah seseorang yang dikenal sebagai sang dewa angin, dan dia adalah salah satu dari 8 master bela diri terkuat dataran Murim yang bahkan kekuatannya bisa disandingkan dengan sang pemimpin aliansi Murim.
Namun yang ia hadapi saat ini adalah seseorang yang dikenal sebagai sang pedang bulan kejahatan, yaitu Samacak, salah satu dari 4 evil terkuat dataran Murim. Pertarungan di antara keduanya yang merupakan para seniman bela diri Transcendent bisa terjadi kapan saja. Akan tetapi orang pertama yang memecahkan keheningan di tempat itu adalah Muak. Di saat itu ia berusaha untuk mengambil kesempatan itu untuk pergi melarikan diri. Sambil berlari meninggalkan tempat itu, ia bergumam, "Dasar sialan, entah mengapa situasinya telah berjalan dengan serumit ini. Namun meskipun rencananya telah gagal, akan tetapi aku harus menemukan di mana benda itu disembunyikan oleh Chen Muxiong." Namun tanpa ia sadari, Jin Chongbek sama sekali tidak membiarkannya begitu saja. Di saat itu, hanya dalam sekejap mata, Jin Chongbek langsung berada tepat di atas kepalanya dan bersiap melancarkan sebuah tendangan kepadanya. Benar saja, Muak langsung terlempar ke arah bawah dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa, sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa menahan diri untuk mendarat dengan baik. Bahkan saking kuatnya hempasan tubuh Muak sampai-sampai membuat kuil itu langsung berguncang dengan sangat hebat. Terlihat Muak sangatlah terkejut ketika merasakan kalau topeng yang ia gunakan telah robek sehingga menampakkan separuh wajah aslinya. Ketika Muak begitu gelisah dengan topengnya, terlihat Samacak langsung berdiri di hadapannya dan bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya. Samacak berkata, "Dasar bodoh, ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengkhawatirkan wajahmu itu." Tanpa pikir panjang, Samacak langsung menebaskan bilah pedangnya secara bertubi-tubi sehingga membuat Muak sama sekali tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Dan ketika Muak menimbulkan sebuah celah dengan sangat cepat, Samacak langsung memotong salah satu dari tangannya sehingga membuat Muak tidak memiliki sebuah kesempatan untuk bisa melarikan diri. Kemudian sambil bersiap melemparkan bola besi, Samacak berkata, "Karena aku sudah muak bermain-main dengan orang yang sepertimu, maka sebaiknya kita akhiri saja sekarang juga dengan membunuhmu." Terlihat Muak langsung mengangkat salah satu dari tangannya dan bersiap menahan lajunya bola besi yang tertuju kepadanya. Muak menyadari kalau dia sudah pasti akan mati apabila tidak sanggup menahan bola besi itu. Akan tetapi bola besi itu langsung terlempar ke arah atas ketika Jin Chongbek yang bergerak bagaikan angin untuk menghentikan serangan Samacak. Melihat itu, Muak berkata, "Aku tidak menduga kalau kau akan melindungiku dari serangan monster itu. Tetapi apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Jin Chongbek langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di atas kepalanya. Bahkan saking kuatnya tendangan Jin Chongbek sampai-sampai ia pun langsung terpendam ke dalam lantai dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Melihat pertarungan mereka, Wenwi bergumam, bahkan di antara orang-orang yang sudah mencapai alam transenden, mereka masih saja memiliki kesenjangan kekuatan yang begitu besar seperti ini. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Muak yang merupakan salah satu dari 5 evil di masa lalu bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Jujur saja, ketika aku bertarung melawannya di dalam penjara, aku pun berpikir kalau aku sama sekali tidak akan mampu untuk menghadapinya. Aku tidak menduga kalau jalanku untuk bisa mencapai kekuatan yang seperti ini ternyata masihlah panjang dan juga begitu jauh. Kemudian Jin Chongbek berkata, "Samacak, untuk saat ini kau tidak boleh membunuhnya karena dia masih memiliki banyak masalah yang harus ia selesaikan bersama kami. Lagi pula aku juga sama sekali tidak ada niatan untuk membiarkannya tetap hidup. Tetapi orang ini mengatakan kalau dia memiliki sebuah ikatan dengan semacam kekuatan yang berada di belakangnya. Oleh sebab itu kami berencana untuk mencari tahu siapa sebenarnya mereka ini. Jadi, bagaimana kau berjanji akan membunuh bajingan ini ketika kami sudah mengetahui segala sesuatu yang perlu kami ketahui? Aku dengan sengaja melakukan ini karena dia masih menyimpan begitu banyak rahasia yang wajib kami ketahui." Mendengar penawaran Jin Chongbek, terlihat Samacak hanya bisa menghela nafas panjangnya. Lalu dengan tatapan mata yang mengintimidasi, ia berkata, "Jin Chongbek, sepertinya kau terlalu menganggap remeh dengan peringatan yang aku berikan. Jadi serahkan bajingan itu sekarang juga. Maka dengan begitu faksi ini tidak akan aku hapus dari dataran Murim." Sontak mereka semua langsung terdiam karena mereka merasakan hawa membunuh yang begitu kuat telah menyebar di udara. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mampu bergerak ketika Samacak yang memberikan intimidasi kepada mereka. Pada sisi yang lain, Wenwi bergumam, "Jika situasinya terus saja seperti ini, maka peperangan akan terjadi antara Samacak dan juga ayahku. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah menghentikan mereka berdua." Namun Wenwi sangatlah terkejut ketika melihat seseorang yang berlari ke arah Samacak. Lalu orang itu berkata, "Wahai Samayung, aku mohon tolong hentikanlah amarahmu ini."
Ternyata orang yang berbicara kepada Samacak itu adalah Guyang. Lalu ia kembali berkata, "Untuk apa kau melepaskan amarahmu kepada kita, sedangkan kita bukanlah musuh bebuyutanmu? Jadi mengapa kita harus melepaskan amarah kita pada sesuatu yang seperti ini? Meskipun sebuah jalan yang kita pilih telah terpisah, akan tetapi kita tetaplah seorang saudara yang sudah bersumpah satu sama lain. Bahkan aku sudah menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Apakah kau masih ingat dengan sebuah janji di masa lalu tentang perjodohan anak-anak kita?" Sontak Wonwi sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menduga kalau mereka telah memiliki sebuah janji yang mereka buat di masa lalu. Dan itu adalah informasi yang tidak pernah ia dapatkan pada kehidupan yang sebelumnya. Pada sisi yang lain, Cheon Il berkata, "Guyang, bagaimana mungkin kau memiliki sebuah hubungan dengan orang yang seperti itu?" Di saat itu, Cheon Il tidak percaya kalau Guyang telah membangun sebuah persahabatan dengan seseorang yang mereka anggap sebagai penjahat. Sambil memasukkan bilah pedangnya ke dalam sarung, Samacak berkata, "Entah mengapa kau mengungkit sebuah janji di masa lalu yang kita buat ketika kita masih muda dan juga belum menikah. Bukankah sebuah jalan yang kita pilih telah berbeda setelah perjanjian itu?" Saat mendengar Guyang yang bertanya mengapa ia mengatakan itu sambil menunjuk kepada Wonwi, Samacak kembali berkata, "Asal kau tahu, sebuah janji yang kita buat di masa lalu telah menghilang begitu saja setelah putriku yang tergila-gila kepada seorang pria yang ada di sana." Sontak semua orang yang ada di sana langsung melemparkan pandangannya kepada Wonwi karena itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Di saat itu mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang yang berjalan di jalan keadilan telah memiliki sebuah hubungan dengan seorang perempuan yang merupakan putrinya Samacak sang pedang kejahatan. Terlihat Wonwi langsung menyeringai. Ia bergumam, "Dasar sialan, apa yang harus aku lakukan? Awalnya aku berencana untuk menghentikan pertarungan mereka, namun entah mengapa aku menjadi terpojok seperti ini." Kemudian Jin Chongbek langsung berpaling ke arah Wonwi. Ia berkata, "Haun, karena situasinya sudah menjadi seperti ini, maka ada sesuatu yang ingin aku pastikan kepadamu sekarang juga. Jadi katakan kepadaku, apakah mungkin kalau wanita yang kau coba untuk selamatkan itu adalah putrinya Samacak? Tetapi bagaimana ceritanya sampai-sampai wanita itu telah ditangkap oleh Muak?" Sontak Samacak sangatlah marah sampai-sampai ia pun mengeluarkan niat membunuh yang bahkan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Samacak berkata, "Kau telah menyelamatkan seorang wanita lain. Dasar bajingan, katakan kepadaku apa maksudnya semua itu?" Dengan wajah yang berkeringat dingin, Wonwi bergumam, "Apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku sudah melalui begitu banyak sebuah masalah yang begitu rumit. Akan tetapi ini adalah pertama kalinya aku merasakan situasi yang terpelintir seperti ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.